Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih di dalam perjalanan hidup kami minggu lalu, bulan lalu dan sebelumnya. Tidak pernah Tuhan biarkan kami sendiri. Dalam susah atau senang, Tuhan mau bicara pada kami. Hari ini pun kami tahu Tuhan mau bicara untuk memberi bekal, menguatkan, menghibur, mengingatkan kembali hak istimewa yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah tapi Tuhan tolong kami jamah setiap pribadi. Karena banyak di antara kami datang ke rumah Tuhan dengan hati yang belum siap. Kami punya pergumulan yang kami bawa, kami punya mungkin kepahitan, masalah-masalah yang belum selesai yang masih kami kejar, belum lagi prasangka dan segala macam yang belum beres. Saat ini biarlah semua suara itu diteduhkan. Sehingga hanya ruang besar yang ada di dalam hati kami untuk dengar firman-Mu. Dan kami mohon firman-Mu bukan hanya kami pahami, tapi kami nikmati dan akan kami lakukan. Biar kami berubah dan memuliakan nama Tuhan dengan itu. Kami mohon karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Bahan hari ini topik kita adalah kobarkan api penginjilan. Saya nggak tahu kenapa saya yang diminta membawakan topik ini, kenapa nggak minta damkar setempat, kan di sini ada pemadam kebakaran. Ya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama membaca Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat berikutnya adalah Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menurut Anda kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja atau tidak? Ya. Enggak ya, sales lagi susah, ya jualan barang susah, PHK kalau kelihat Jawa Timur, Jawa Tengah terus merebak. Ya, saya baru pulang dari Surabaya kaget, bicara dengan 10 pemilik bisnis yang ratusan miliar, nggak ada pilihan Pak. Saya bilang, bisa nggak sebagai orang Kristen jangan berhentikan karyawan. Kalau mulai PHK Juni, sedangkan Juli anak-anak mesti sekolah, uang PHK-nya dipakai untuk sekolah. Agustus kan habis, kalau udah nggak ada jadi apa nanti? Kita ngobrol gitu. Dalam dunia seperti sekarang tidak baik-baik aja, tapi pertanyaan saya, apakah Anda masih percaya pada Injil? Injil itu kan berita baik, ya berita baik. Berita baik tentang apa? Tentang anugerah yang tidak bersyarat. Artinya apa? Semua agama, bahkan ada di antara agama Kristen, sangat menekankan doktrin, sangat menekankan ketaatan dan aturan. Semua agama mengatakan Tuhan Maha Kudus, Maha Besar, yang Allah di sana, dewa atau apa, itu tinggi di langit. Dan untuk kita bisa masuk surga, atau kita dapat ketenangan batin, atau dapat berkat, maka kita mesti berdoa, baca kitab suci, ikut ibadah, berikan persembahan, ikut melayani. Semua begitu dilakukan supaya dapat berkat. Orang Yahudi itu tidak ada satu hari tanpa doa pagi dengan keluarga, doa malam untuk keluarga, juga mingguan. Yang paling hebat ada agama Hindu yang tiap hari ada upacara. Tiap hari ada peringatan. Tapi kalau ditanya semua Anda lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan berkat ilahi dan saya masuk surga. Itu bertransaksi sama Tuhan. Bahkan ada orang Kristen juga yang paling penting doktrin yang rapih gitu. Supaya apa? Kita tidak salah dan Tuhan dimuliakan, nanti kita masuk surga. Tapi yang diajarkan di firman Tuhan paling kelihatan dalam cerita anak yang hilang ketika bapaknya lihat dia. Si anak hilang itu kerja akhirnya di sana, udah ngabisin harta bapaknya, kerja sebagai pengurus babi, berarti tidak boleh pakai sepatu.
Karena pada zaman itu paling rendah budak, setelah itu pengurus babi. Jadi itu anak jalan di padang pasir, ketemu bapaknya tidak pakai sepatu, bau babi. Tapi menarik, sebelum anaknya minta maaf, sebelum anaknya minta ampun telah menghabiskan harta orang tuanya dan mempermalukan, bapaknya datang dan memeluk dia. Itu cerita dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada dimanapun juga iman yang mengajarkan bahwa lepas dari siapa masa lalu Anda, lepas kualitas Anda, Tuhan tidak bisa Anda halangi untuk memeluk dan menyayangi Anda. Kita diberikan anugerah cuma-cuma sama Tuhan, tidak pakai syarat. Itu adalah inti berita Injil. Pada waktu itu orang Yahudi mendengar itu, imam-imam besarnya marah, ini sesat ini. Nanti orang pada semua maunya. Tapi bagi orang yang sudah mencoba beragama dengan ini, beragama dengan, tetap hatinya kosong, tawar. Rumah tangganya kayak begitu. Suami istri hubungan gak baik ya. Anak kakak adik gak baik. Menantu gak baik, mertua dan seterusnya. Mendengar itu, baru pertama kami bilang, Allah ternyata menyayangi kami sebelum kami layak. Dan itulah Injil berita. Dan itu Tuhan bukan hanya dalam omongan. Sampai dia memberikan dirinya disalib, sengsara dan lain. Tidak ada yang lain. Itu keunikan satu-satunya iman percaya Kristen. Gak ada di tempat lain. Dan ini ketika disampaikan cerita itu, pertanyaan saya, Anda yakin gak ada kuasa yang besar ketika Anda menyatakan kuasa Injil itu besar? Yakin gak zaman sekarang? Masih yakin? Kalau yakin ada berapa? Udah berapa Anda bawa berapa orang selama Anda jadi Kristen ke dalam rumah Tuhan? Udah berapa? Kalau yakin sampaikan pada orang lain dong. Kalau kita misalnya makan ya, saya kalau di sini terakhir diajak orang makan di Hawaii, restoran Hawaii. Ada kan Hawaii di sini ya? Aduh, enaknya luar biasa. Kayaknya surga turun ke bumi. Ya, yang ngajak orang GKPKR tuh, majelis yang luar biasa. Makan di sana. Waduh, saya cerita sama anak saya. Jangan lupa kalau ke Sunter jangan kemana-mana. Hawaii. Saya bilang sama anggota gereja saya, kapan kita kumpul? Hawaii gitu. Kenapa? Kita sudah alami. Kalau kita yakin itu begitu indah, kenapa diem aja gak berbagi ke sebelah? Berarti egois dong. Ada hal yang begitu indah, kenapa gak dibagikan? Kalau Injil kita rasakan kuasa Tuhan dan kasihnya begitu besar, mestinya dibagikan. Karena itu pertanyaan, masih gak hati kita terbakar untuk menyampaikan itu? Nah ini dia. By the way, ini akan diputar di YouTube nggak nih ceritanya nih? Ini khotbah akan muncul di YouTube nggak? Nggak apa-apa juga deh, cerita juga nggak apa-apa karena orangnya juga udah cerita. Pada satu hari ada seorang pria begitu, seorang dari aliran agama yang sangat keras, sangat fanatik, sangat benci sama orang Kristen. Dan di tengah kondisi seperti itu,
pernah ikut hadir sana. Dia bilang, Pak, tersentuh hati saya, kuasa Injil begitu kuat. Kenapa? Sebagian terbesar rekan-rekan yang ada di sana adalah rekan-rekan yang sedang mencari cinta di dalam hidup. Dan cinta tidak bisa diisi dengan kegiatan agama. Ke gereja, cuman baca Alkitab. Kalau tidak merasakan cinta Tuhan dan anugerah begitu besar, hatinya kosong, tidak terbakar. Tapi masalahnya sangat menarik, hati yang terbakar ini tidak mudah. Ini baru satu cerita. Ya, banyak hal yang sangat indah. Tapi sekarang masalahnya bagaimana kalau kita sendiri, kita katakan sampai seluruh bumi bawakan Injil, ya, dan sebagainya. Tetangga sebelah aja kita kagak kenal misalnya demikian. Agak repot juga ya, barangkali ya. Agak repot juga. Ada sebuah gereja dimulai dengan orang lebih sedikit dari Anda, tidak jauh dari sini. Tapi yang menarik di sana adalah para pemimpin-pemimpin gereja. Di gereja itu pendeta, penatua, atau elder, atau diaken setara semuanya. Pendeta dianggapnya penatua tapi yang full time. Dan mereka tiap-tiap orang waktu itu sepakat dalam doa, tiap orang berkenalan dengan dua tetangga. Berkenalan aja. Udah kenal, diterima, kumpul, jadi tetangga terima kehadiran itu. Lama-lama ada tetangga ngasih rumah satu. Ini gini, satu lagi jual rumahnya dengan harga spesial buat gereja. Akhirnya gereja terus berkembang, orangnya datang terus banyak. Tapi kata kuncinya satu, mereka punya teori, satu bawa satu. Saya sempat menolong sekolah minggu mereka, cuman 40 anak. Kita latih guru sekolah minggunya di Anyer. Selesai saya katakan kita belum berhasil kalau satu tidak bawa satu. Terakhir sekolah minggunya 800 anak. Satu bawa satu. Setiap guru bawa satu orang, setiap anak bawa satu teman. Itu ditekankan, satu bawa satu. Ternyata moto itu juga dipakai oleh Gereja Kristus Ketapang, satu bawa satu. Itu pernah dibakar kan? Dibakar dia nggak takut, dia bikin komunitas kecil. Satu bawa satu. Dan bahkan ada yang mengatakan, benar Pak ya, kalau nggak gitu kita sudah dilahirkan baru sebagai anak baru, anak Allah tapi anak bocil terus gitu ya. Main sendiri, kumpul sendiri sama anak-anak. Ini menarik, terbakar oleh Injil karena satu. Kita masa begitu berterima kasih, Tuhan begitu baik. Kayak teman punya doktor teologi itu, saya mau dibunuh pun saya nggak takut, Tuhan begitu baik. Ini lebih indah dari apapun juga. Karena itu hati saya terbakar. Kalau saya merasakan begini indah dari Tuhan, saya harus bagikan pada orang lain juga. Ini yang paling menarik. Tetapi bagaimana caranya ya? Bagaimana dan seharusnya itu? Nah, kalau kita lihat kenapa itu penting. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun dan menerima kuasa. Kita jadi saksi. Banyakan orang Kristen adalah percaya Kristus, diselamatkan, ditebus, lalu ribut dah. Apakah yang ditebus sudah dipredestinasi, ditebus atau belum, mempersoalkan segala macam. Tapi lupa satu hal, Allah Bapa kita memberikan kita kehidupan, memberikan kita tugas mengelola alam. Allah Bapa menolong kita untuk belajar orang, makhluk yang bisa memilih, menjadikan dia pusat atau dirinya sendiri. Tapi kemudian Allah Putra menebus kita dari dosa dan kebinasaan. Tapi kemudian Allah Roh Kudus berjalan, berada di dalam diri kita untuk kita berubah menjadi serupa dan gambaran Kristus dan menyampaikan Injil keluar. Banyak orang yang berhenti pada Tuhan Yesus, padahal mesti menyampaikan Injil keluar. Dan sambil menyampaikan kita berubah. Kamu akan menerima kuasa. Jadi pengabaran Injil kita lakukan itu bukan karena doktrin gereja mengharuskan, bukan karena slogan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita dan kuasanya akan membuat kita melakukan PI. Kalau kita tidak lakukan itu berarti hubungan kita dengan Roh Kudus, kita tidak sadar dia di dalam diri kita atau kita tidak akrab dengan dia. Kita katakan kita Tritunggal tapi nyatanya hanya duit tunggal, hanya konsentrasi Allah Bapa dan Allah Putra. Ya. Ini menarik. Di STT Iman sangat menarik. Kalau ke kamar kerjanya Bok Suong, buku-bukunya dia punya banyak buku tentang Roh Kudus. Bahkan saya banyak ke ahli-ahli, pakar-pakar teologi ya. Biasanya hanya Tuhan, berhenti sampai Tuhan Yesus. Tentang Roh Kudus paling 5-3, Bok Suong banyak. Berarti dia seimbang. Ajarannya benar gitu ya. Dan sebenarnya menarik. Banyak orang hanya bicara Allah Bapa, Allah Putra, keselamatan, ini, itu. Mana tentang Roh Kudusnya?
Roh ya, apakah kita sudah mengalami perubahan karena Roh Kudus? Merasa sukacita dalam Roh Kudus, sehingga kita berbagi pada orang lain. Kalau nggak begitu, kita cuma duit tunggal. Kalau Roh Kudus turun, kata Tuhan Yesus, kita terima kuasa. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Akhirnya kita menjadi saksi. Mungkinkah? Di sebuah gereja di tengah Jakarta, tidak jauh dari Taman Sari, ada sebuah gereja dan ada seorang laki-laki pedagang gede. Pada satu hari didatengin oleh seorang guru sebuah sekolah. Guru itu berkata, "Kak, saya setiap minggu jalan kaki pulang kerja, lewat di daerah kumuh, itu di kolong jembatan dekat Kalijodo. Masa anak 12 tahun sudah dijadikan wanita nakal, diambil orang. Dan itu anak-anak umur 3 tahun udah jualan teh botol. Kesian, bapak ibunya kerjanya juga cuman begitu aja. Masa kita biarkan? Di situ ada gereja Metodis gede, ada GKI, ada gereja GBI, ada Abalah, macam-macam. Tapi kok dibiarkan?" Lalu orang itu bicara sama pendetanya. Tapi pendetanya bilang, misi kita sudah ke Papua, kemana-kemana. "Pak, ini sama-sama Jakarta." "Ya kalau kamu lakukan sendiri." Maka dia lakukan sendiri orang itu. Kumpul 2-3 teman. Mulailah apa? Si guru itu gajinya kecil, dia beliin tikar gede, berapa biji. Setiap Sabtu tuh anak-anak di kolong jembatan, betul-betul di kolong jembatan. Anak-anak yang kecil dikumpulin, dikasih makan kue, belajar nyanyi. Cuman belajar nyanyi, bukan lagu rohani. Lama-lama anak tuh kumpul kira-kira 200 orang, mulailah belajar lagu rohani. Lama-lama bikin sekolah. Kalau nggak, mereka nggak bisa sekolah. SD sekolahin. Lalu didatangkan dokter-dokter berperiksa kesehatan mereka. Siapa yang ngajar? Minta mahasiswa teologi. Ya, STT Setia kalau nggak salah, datang mahasiswa. Lagi di hire full time yang udah lulus. Mahasiswa tinggal di sana. 800-900 anak, sekian banyak. Tapi kalau satu saja dibaptis, apa yang terjadi? Daerah itu kan banyak premannya ya. Preman truk, wanita nakal, FPI dan sebagainya. Tapi kan itu sekolah itu mengajarkan, target sekolah menjadikan anak itu anak baik. Ya, tidak ngomong tentang Tuhan, tapi melihat Tuhan kita jalankan dalam hidup kita. Nanti kelas 6 kita pindahin ke sekolah negeri. Kita bayar tiap anak seakan-akan sekolah negeri. Dari situ dia ujian, masuk SMP nggak bayar sekolah kan. Dan itu yang mereka lakukan. Kesel loh sebagai mahasiswa teologi, pengennya PI gitu ya. Ini enggak, hold dulu. Hadir dulu, terus diterima, sampai orang tahu, sampai preman juga terima dia. Terus begitu jadi teman. Tempat mereka curhat. Keempat, anak-anak dekat sama dia. Kelima, PI bicara tentang Tuhan Yesus di mana perlu. Cuman seringkali anak-anak tuh didoakan kalau lagi sedih. Nah, berapa tahun berlalu nggak ada hasil. Gereja pikir apaan sih? Kayak cuman bantu orang nggak ada hasilnya gitu. Mana yang jiwanya diselamatkan? Tapi pada satu hari ada anak SMP kelas 3 datang, perempuan. Hadir lagi di situ tiap hari. "Kenapa kamu di sini lagi? Kamu sekolah nggak enak di sonanya, sedih. Terus mama papa juga lagi susah." Oke. Jadi ngapain kemarin? Minta didoain. Oke, didoakan. Setelah didoakan dia tanya macam-macam. 2 minggu kemudian, "Bolehkah saya dibaptis?" Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah guru-guru sana, dibaptis jangan dia. Kalau dibaptis dibakar tuh gedung-gedung kita. Ruang-ruang di bawah jembatan tuh. Baptis jangan. Waktu gimana? Baptis jangan. Kalau dibaptis dibakar semua. Kalau nggak dibaptis gimana? Gimana? Bakar apa enggak? Sangat menarik, guru-guru itu malam-malam berdoa, telepon saya, "Gimana? Kami memutuskan dibakar demi satu orang percaya Kristus, saya rela dibakar. Nanti Tuhan kasih gedung lagi baru." Wih, nekat. Luar biasa. Tapi guru-gurunya bijak. Ada nggak cara pilihan lain? Bukan dibakar tapi dia dibaptis. Caranya minta mamahnya datang. Datang mamahnya, diajak ngomong. "Bu, kenapa anak ibu minta dibaptis?" Ngobrol panjang 2 bulan barangkali ngobrol. Lama-lama mamahnya bilang, "Boleh dibaptis dengan satu syarat." Kita pikir pasti minta duit. Mamanya kerja tukang kopi di danau di Pluit. Saya suka kesana jam 2 malam melihat dia minum, ngobrol dan sebagainya. Satu hari
Dia berkata mamanya, boleh anak dibaptis dengan satu syarat. Apa Bu syaratnya? Saya juga dibaptis. Kita sampai gubrak. Saya juga dibaptis, bener loh. Dan dibaptislah. Dan ketika ada orang mau protes, ini kristenisasi, dia yang bilang enggak. Saya milih anak saya untuk dibaptis. Sekarang dia melayani di gereja juga. Dan anak itu, nah ini lebih menarik lagi. Satu hari ada sebuah gereja GKI datang ke sana, ngasih makan anak-anak itu. Natal biasa kasih baju. Saya bilang, yang beginian buat apa sih? Tahunan nggak ada gunanya. Mau juga pilih 2 anak yang mau sekolah enak sarjana. Satu majelis udah dari saya aja, orang Ambon. Dari saya biayain 50 juta sampai kelar. Sekarang anak itu masuk Ugrida, the best di kelas dia. Dan lebih indah lagi ini anak wanita. Tadinya dia mau ambil desain atau turisme, sekarang dia ambil psikologi. Bentar lagi saya suruh ikut mungkin kursus kepemimpinan, belajar tentang iman doktrinal, iman percaya dan lain-lain. Dan dia katakan problemnya adalah satu, di mana dia ada, dia nyampaikan tentang Injil. Dimanapun juga dia cerita tentang Injil kepada orang lain. Kenapa? Saya nggak bisa tahan, karena ini begitu indah begitu. Saya punya utang sama Tuhan untuk menyampaikan. Dia sampai bilang, saya promosikan deh Tuhan. Karena orang belum tahu. Saudara, kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, kita berubah. Lalu ada rasa terima kasih yang besar, ingin membagikan tentang itu. Dan entah kita berpendidikan kayak apa, istilahnya kalau di dalam kitab Yeremia tadi, kita ada api yang menyala-nyala, terlalu kuat untuk ditahan. Ini bukan kemampuan omong, ini bukan program, tapi sesuatu yang Tuhan letakkan di diri kita, dan kalau itu tidak kita alami, berarti ada yang lebih penting menurut kita. Tidak mudah, ada resikonya. Ada risikonya melakukan itu. Ya. Nah, apa yang membuat orang tidak melakukan PI pribadi dan tidak satu bawa satu? Pertama, mungkin kita mengejar apa yang bukan Tuhan utamakan. Terlalu nyaman di dalam tembok gereja, bikin ini, bikin itu. Lupa ada jiwa-jiwa lapar di luar. Banyak orang sudah kenal orang gereja tapi belum kenal Kristus. Tinggal selangkah lagi, kenapa tidak begitu ya? Nah ini yang sangat menarik ya, kasus-kasus begitu. Lalu kedua, mungkin ketakutan, takut kalau saya begitu ditolak, dihakimi, rusak hubungan dengan orang yang belum percaya. Padahal Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Roma 1 ayat 16. Anda bisa, semua orang bisa. Tapi mungkin juga karena ketawaran kita ya, dingin secara rohani. Jika hubungan kita dengan Tuhan sudah dingin atau suam, bertransaksi untuk dapat berkat. Saya lakukan itu dapat berkat. Kita lebih mencintai berkat Tuhan daripada mencintai Tuhan si pemberi berkat. Itu yang jadi masalah. Padahal setiap orang bisa satu aja. Ya. Atau kita merasa, aduh kalau tolongin satu orang. Saya sempat ke gereja yang di kolong jembatan tuh dekat itu. Bisa gak Boksu bantuin tuh. Ya, mereka ambil dah 3 anak, saya ambil 3, gini-gini. Jawabannya, aduh, kalau dia jadi percaya nanti datang ke gereja kita, kelasnya lain nih. Kita kan kelas menengah atas, dia masuk kemari, orang apa nyaman apa enggak. Ya, beberapa orang ngomong itu, saya sampai udahlah. Ya, memang buat mereka lebih penting gerejanya, bukan penginjilannya. Mungkin nggak bahwa gereja kita lebih dahulukan daripada suara Tuhan dan penginjilannya itu. Kalau satu bawa satu, mulai dari rumah dan lain-lain semua. Jadi bagaimana sumber api supaya kita tidak redup? Nomor 1, Roh Kudus. Penginjilan sejati bukan sekedar program atau metode, bukan kita kepengen saja sendiri, ada kekuatan sendiri nanti juga lupa, atau doktrin kita, bukan. Ini karena kepenuhan kita dalam Roh Kudus. Relasi kita dengan Roh Kudus begitu intim dan akrab. Saudaraku, jangan lupa ya, jangan hanya kabarkan Tuhan di atas. Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes 15 ayat 15. Coba baca deh. Jarang orang bicara. Aku melihat kau sebagai sahabatku. Sahabat kita ingin kita bersama dia berjalan. Kalau enggak, lampu kita adalah lampunya bagus, gedungnya bagus, rancangannya indah, desain, tapi tidak bercahaya. Tapi kalau nyambung dengan Roh Kudus, bukan berarti kalau nyambung Roh Kudus pasti bahasa lidah, punya penglihatan. Bukan begitu. Yang pasti ada rasa terima kasih, rasa syukur, rasa damai, rasa tenang, rasa jangan khawatir, kemarin Tuhan jaga, sekarang jaga, ke depan Tuhan pasti jaga.
kita akan merasakan kalau kaku tidak jadi cahaya, apapun ku dapat semua nol artinya. Berhasil itu bukan punya prestasi-prestise, tapi berhasil adalah aku makin mengalami Roh Kudus bicara pada aku dan lain-lain. Tidak mudah loh saudara. Dan kita jadi berani memilih yang tidak layak bagi orang lain. Pengalaman saya ketika mengadakan camp dengan Cuantau Hali waktu itu ya, di Cungko di RRC, dari Beijing 4 jam ke desa kecil, pakai kapal kecil juga. Desa itu indah. Kita bikin camp, ada orang Tiongkoknya, ada orang Indonesia, orang Tionghoa yang sekolah di sana. Di tengah-tengah itu datang 2 orang polisi desa, manggil saya keluar. Kalian orang Kristen ya? Ini bikin camp ya? Retreat ya? Kan tuh terlarang ya? Bisa ditangkap ya? Udah 3 kali mau ditangkap di sana waktu menolong gereja bawah tanah itu. Saya diam, ngebohong apa enggak ya? Kan bisa juga bilang ini kan cuma camp sekolah gitu ya. Dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Tapi saya berpikir waktu itu dan Roh Tuhan berkata, ini tes pada dirimu. Apa yang kau anggap penting? Keselamatanmu? Pinter-pinter nyelip atau nyatakan Tuhan ada? Dan saya katakan, ya. Kami orang Kristen, saya orang Kristen. Ya. Terus dia diam begini. Hauda katanya. Bagus. Saya bilang, Maisama. Saya juga orang Kristen tapi jangan bilang orang yang. Terus dia minta tolong dong cariin 100 Alkitab dalam bahasa Mandarin. Waktu itu susah. Itu tahun 2003, susah. Dan hari itu saya telepon ponakan saya di Cungko. Ernst, Papa nggak mau tahu, cariin 200 Alkitab, cariin duitnya, kirim ke desa ini. Kirim bukan apa, antar. Siap katanya. Terus gereja itu sekarang hadir, boleh sekarang muncul di sana. Saudara, kalau kita berpegang pada Roh Kudus ada di dalam kita, maka akan terjadi kalau hidup itu kita tersambung dengan Roh Kudus beda. Kita melayani bukan karena berdasarkan kekuatan kita, keinginan kita, doktrin kita, pemahaman kita. Tapi terus kita mau belajar, Tuhan mau bicara apa pada saya. Dan kita sendiri akan mau dirubah dalam pelayanan. Benar nggak kalau Anda yang melayani, yang main piano segala macam, semua yang melayani kita tuh diberkati Tuhan. Karena dalam melayani itu tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang kita bikin yang bagus, orang ngomongin yang jelek. Kalau kita nggak bikin apa-apa, orang diem. Melayani itu belajar sabar, belajar mengerti orang ini kok kukuai, yang itu lebih kukuai lagi, gue juga kukuai, jadi ketawa rame-rame gitu. It's okay gitu ya. Dan disitulah kita bertumbuh. Kalau Anda melayani orang lain tidak bertumbuh, tidak berubah, berarti ada yang salah. Anda melayani itu kepentingan diri. Kalau melayani untuk Tuhan, pasti kita berubah. Begitulah. Ya. Berubah dalam apa? Karakter kita berubah kalau hidup dalam Roh Kudus. Komitmen kita makin berani bayar harga untuk Tuhan. Makin intim dengan Tuhan, siap mengalami kuasa yang Tuhan berikan. Sering menerima jawaban doa yang tidak masuk akal. Sering merasakan ketakjuban oleh Tuhan. Dan kita menikmati dekat Dia. Lalu kemampuan kerja dan penginjilan kita makin bijak, makin hebat. Dan kita punya kebebasan dari belenggu-belenggu masa lalu. Tiap orang kita kan punya ya, luka tetap ada. Tapi inilah tanda tersambung Roh Kudus. Itulah yang membuat kita lebih makin siap pelayanan penginjilan. Pak, apakah kita harus siap dulu jadi saleh, jadi begini baru bisa menginjili? Enggak begitu. Enggak demikian. Petrus aja dulu dari pengkhianat baru-baru itu langsung bisa bicara sekian ini. Jadi sekali lagi itu kelihatan sekali dalam firman Tuhan sebelum Pentakosta dan sesudah Pentakosta, setelah Roh Kudus turun, Petrus tadinya menyangkal di Yesus 3 kali, padahal dia murid hebat Tuhan Yesus, rajin aktif dengan Tuhan Yesus, 3 tahun belajar, tahu pengetahuan yang baik, tetapi tetap menyangkali. Tapi sesudah Pentakosta dia berani berkhotbah depan orang banyak. Ya. Dulu dia orang-orang murid-murid itu sebelum Pentakosta, setelah Tuhan bangkit, ngumpet di pintu terkunci. Thomas pun mempertanyakan, benar nggak sih Tuhan ada ya? Mereka tidak tahu mesti bikin apa. Tapi sesudah Pentakosta 3.000 jiwa bertobat dalam 1 hari. Kuasa, tanda dan mujizat nyata. Bapak Ibu, saat ini adalah saat yang indah. Saat pemurnian. Tebak berapa orang tiap tahun dari orang yang tidak punya agama dan agamanya
transaksional yang minta dibaptis? Kira-kira aja. Cari data sendiri ya, berapa? Kemarin saya baru saja melatih para penginjil khusus untuk kalangan tertentu. Mereka katakan tahun lalu 3.000 yang dibaptis. Ini saatnya. Ya. Di gereja di mana saya berada, tiap minggu lebih dari 5 orang dari agama lain ikut beribadah di tempat kami secara teratur. Dan kami mesti siap membaptis anak-anaknya dalam 2 tahun ke depan. Kenapa? Saya tanya kenapa? Nggak tahu, kalian tuh kok hangat, ramah. Kami merasa Tuhan itu menyayangi kami. Walaupun kami belum kenal dia. Katanya. Puji Tuhan. Thomas yang peragu setelah Pentakosta siap berjalan sampai India. Jari manisnya sekarang ada di Madras. Jadi kalau mau melihat tangan Rasul yang masih ada, pergi ke Madras, jangan ke Turki, mahal. Madras aja India. Lagi pula roti canainya enak di sana. Martabaknya juga enak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di Alkitab sebutkan ada 3 jangkauan penginjilan. Kisah saudara. Yerusalem, artinya lingkar terdekat kita. Mulai dari keluarga kita, teman, tetangga, rekan kerja. Belajar minta maaf pada anak bapak-bapak. Saya juga bilang sama anak saya, sorry ya. Kalau papa hadir pikirannya masih di tempat lain. Papa minta maaf. Maaf kalau papa gak mengerti kamu. Maaf sama menantu pun kalau papi terlalu mikir kejauhan. Saya orang tua, makin tua mestinya kita makin bijak, makin tahu apa yang kita tidak tahu dan belajar minta maaf. Ya, jadilah sahabat anak bukan hanya jadi orang tua. Mulai dari keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Ya. Orang yang paling bikin kita sulit adalah sebenarnya bagaimana kita lebih terbuka pada mereka. Dan yang paling susah adalah kelompok-kelompok itu yang paling kenal diri kita. Dan kita hadir Injil bukan hanya dengan mulut, bibir, tapi dengan tindakan nyata. Lalu Yudea dan Samaria, lingkaran lebih luas, ke kota-kota lain. Lewati batas sosial dan budaya. Taman Sari misalnya punya, minggu ini mulai berangkat besok ke Sampur Bangka. Puji Tuhan ada yang kasih tanah di sana. Ya, kalau dilihat. Lalu ada gereja di sini punya kita itu juga boleh yang dekat yang jauh ya. Cuman jangan karena majelisnya pengen lihat belum pernah ke Bali, penginjilan ke Bali. Terus majelisnya pengen lihat jalan-jalan Toraja, penginjilan ke Toraja itu sih namanya jalan-jalan atas biaya gereja. Bukan begitu penginjilan itu ya, tapi betul-betul melakukan dan sampai ujung bumi. Sekarang berapa banyak orang bisa bertobat melalui kita ngobrol melalui media sosial. Ya. Nah jadi gimana? Secara nyata setelah mendengar ini. Kaget ya? Pikiran minggu hanya datang khotbah biasa. Sekarang udah dengar gini, tergantung nih, mau gak biarkan Roh Kudus merubah kita menjadikan tindakan. Saya mengajak Anda pikirkan secara sederhana. Ya. Yang pertama, doakan orang-orang secara spesifik. Kenali anak-anaknya tapi juga yang belum menerima penebusannya. Kenali anak-anak Tuhan yang ada sekitar kita tapi juga orang yang belum menerima penebusan dia. Ada gak orang di tengah kita rajin ke gereja, ikut ibadah tapi tidak pernah berubah. Karakternya gak berubah, belenggu masa lalunya gak berubah, komitmennya gak berubah, kedegilannya gak berubah. Tolong kita doakan habis-habisan. Tapi juga yang di luar, adakah supir Anda yang mungkin mencari Kristus? Mungkin pembantu rumah tangga Anda, caregiver Anda, mungkin dokter Anda, kita nggak tahu. Mungkin tukang pijat Anda, ya. Kenapa nggak kita cerita? Mana hasilnya kalau nggak satu bawa satu, tolong deh, ya. Yang kedua, kalau untuk itu tuliskan 3 sampai 5 orang yang Anda kenal cukup baik tapi belum kenal Kristus. Doakanlah. Dia kenal umat Tuhan tapi belum kenal Kristus. Doakan. Dia belum merasakan penebusan. Masih bertransaksi sama Tuhan. Tidak merasakan cinta Tuhan. Doakanlah. Dan Anda jangan langsung ngajarin dia begini. Enggak. Ini berbagi cinta. Cinta dipakai. Lu percaya kalau nggak masuk neraka. Itu bukan cinta. Ancaman. Ya. Bukan cinta kalau gitu. Ancaman.
Dan kalau diri kita sendiri di rumah, di tengah keluarga, hubungan antara kita sendiri tidak merupakan hubungan cinta yang rileks, informal dan lucu, ketawa-ketawa dan sebagainya, berarti ada yang salah kita. Kita masih pegang, oh ini orang penting, ini kurang penting, ini sangat penting, ini atasan gua nih, bawah gua, lu nurut gua. Atau istri sama suami, aku cinta padamu, kata si suami, kalau kau masak bakmi tiap hari dan babi hong seminggu 2 kali. Kalau gitu gua gak cinta. Lo cinta didasarkan pada babi hong. Ini bagaimana? Cinta kan lo sakit gak sakit, lo istri gue. Begini, nomor 1. Sebutkan 3-5 orang yang Anda kenal, dekat sama kita tapi belum kenal Kristus. Doakan. Saya diam-diam doakan supir saya. Doakan. Ya, kita lihat nanti hasilnya kerja Tuhan. Api penginjilan yang hangat mulai daripada doa spesifik. Nomor 2, bagikan kesaksian Anda, titik balik hidup Anda. Bagaimana Injil mengubah Anda. Bukan berargumen, tapi ceritakan pengalaman. Gue tuh dulu begini, tapi ini yang sekarang gara-gara gue bisa begini karena Tuhan. Gue belum sempurna, tapi dulu gue ampun. Tapi Tuhan tolong. Karena Injilnya kuat. Kasihnya, anugerahnya yang tidak bersyarat. Lalu berikutnya, bagi orang-orang tertentu, hadirlah dalam hidup mereka. Bukan hanya ngomong. Hadir, perhatikan, peduli, bukan hanya bicara. Biar kuasa Injil nyata. Penginjilan paling efektif terjadi jika dalam hubungan nyata. Dan kita perlu hadir, peduli, bangun kepercayaan, baru bicara tentang hidup kita dan Injil Kristus. Di situ hati mereka mungkin lebih terbuka mendarat. Kalau enggak itu enggak bisa. Jadi enggak mungkin, ukuran sukses sebuah gereja bukanlah jumlah orang, bukanlah jumlah gedungnya, duitnya, programnya. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya diberkati oleh Anda karena jadi kenal anugerah Tuhan dalam Injil. Amin gak? Jadi jangan pusing jumlah berapapun juga. Tuh dia saya kadang-kadang kalau lihat jemaat 2.000, 3.000 bukan saya seneng. Repot biaya makan. Rapat makan, camp makan, retreat makan. Makan. Apalagi gereja punya 6 mobil, biaya apa. Ini apa? Mana jiwa yang didapatkan? Sekali lagi, akhirnya kita katakan, jangan tinggalkan kasih yang semula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingat betapa dalamnya kamu jatuh. Bertobat lakukan apa yang semula kau lakukan. Itu diingatkan di dalam Wahyu. Ini bukan berusaha kita lebih keras dalam penginjilan. Bikin program lebih banyak. Dananya lebih. Bukan. Tapi selalu memusatkan diri dalam kasih Kristus sebagai landasan. Karena kita punya utang budi. Istilahnya begitulah. Utang kita sama Tuhan begitu besar. Anda boleh punya duit 1 triliun. Punya anak 4, 3 percaya Kristus, 1 belum terima penebusan, berarti kita belum berhasil kan? Tapi duit kita cuma 10.000, tapi 4 anak datang dalam Kristus dan hidup, ya nggak usah kaya tapi cukup lah buat hidup, UMR plus dikit gitu ya, dikitnya 12 juta gitu ya, itu kan oke. Dan dia punya hati berbagi lagi. Nah sekali lagi, tolong direnungkan, adakah seorang yang Tuhan letakkan di hati Anda untuk ditolong mendengar berita Injil melalui kata-kata hidup Anda? Ingatkan 1 nama, 1 aja dulu untuk hari ini. Nanti di rumah pikir 3-5 hari, 1 nama. 1 doa buat dia dan mulailah 1 percakapan. Mulailah hari ini. Ketika Roh Kudus bekerja, apa yang hampir padam, api itu bisa menyala kembali. Dan seorang Kristen sejati sering dibuat takjub oleh Tuhan. Kalau hidup Kristen tidak lagi penuh dengan ketakjuban, berarti ada something yang salah. Di dalam hatiku biarlah ada satu yang bernyala-nyala. Seperti api kata Yeremia, kobarkanlah api penginjilan. Saudara-saudara, maukah ambil saat teduh mendoakan 1 orang yang Anda rasa sebenarnya dia butuh Kristus. Saya tahu tapi saya belum berani, saya belum coba dan saya mungkin coba gagal gak berani. Sekarang doakanlah dia. Lalu juga minta pada Tuhan, biar aku lebih merasakan Roh Kudus di dalam diriku. Dan semua yang kubutuhkan aku yakin berkatnya sudah disediakan. Silakan ambil saat teduh semuanya. Doakan 1 orang yang Anda rasa dia sangat butuh
Injil Tuhan. Bapak, mungkin tidak mudah bagi kami untuk melaksanakan, walaupun kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tidak mudah untuk kami mencoba, walaupun kami sangat paham kebenaran doktrin tentang penginjilan, tentang amanat agung, tentang segalanya. Tapi hari ini biarlah apa yang kami dengar akan kami coba dengan satu tindakan kecil, mulai dengan mendoakan satu orang. Tuhan dengar, perhatikan nama itu ya Tuhan. Tuhan bekerja. Dan pakailah tangan, mulut, sikap kami untuk menjamah hidupnya. Dan biarlah kami dibuat kaget oleh Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu besar. Dan Tuhan memilih kami di tengah keterbatasan, cacat celah, kekurangan kami. Di muas itu tetap bisa membuat kami alat Tuhan membawa Injil-Mu. Biarlah kami tidak menjadikan hal lain sebagai ilah. Entah pekerjaan kami, entah keluarga kami, entah komunitas gereja kami, entah keuangan atau hobi kami atau lain. Tapi biarlah Kristus menjadi pusat segalanya. Dan Injilnya kami beritakan. Kami rindu sekali lagi Tuhan dibuat terpesona oleh kuasa-Mu yang sedang bekerja. Justru di tengah zaman yang penuh ketidakpastian ini. Karena begitu banyak jiwa yang merana, kesepian, butuh teman, dan butuh dijamah serta dipeluk. Kami mohon ya karena Kristus Yesus yang di dalam namanya kami tahu satu yang hal indah akan terjadi lebih lanjut. Amin.